Kabar terakhir menyebutkan bahwa Pansus Revisi Undang-Undang Anti Terorisme DPR RI telah menyetujui agar TNI diberikan kewenangan penindakan dalam menangani kasus terorisme. Ketua Pansus Muhammad Safi'i menyatakan hampir semua fraksi di DPR setuju TNI diberikan kewenangan penindakan dalam kasus terorisme. Bahkan Pansus kini tengah melakukan pendalaman lebih lanjut soal kemungkinan memberikan kewenangan ini kepada TNI. Menko Polhukam Luhut Panjaitan menyatakan dalam beberapa kasus terorisme memang ada yang lebih cocok jika ditangani oleh TNI. Luhut mencontohkan, misalkan dalam menangani operasi di medan yang sulit seperti pegunungan atau hutan, menurutnya akan lebih tepat jika ditangani oleh pasukan TNI, lantaran TNI telah terdidik dalam melakukan hal ini. Meskipun peran TNI sebagai lembaga pertahanan negara diakui cukup dibutuhkan dalam melawan aksi-aksi terorisme, namun sebagian penggiat HAM masih mengkhawatirkan adanya dampak-dampak negatif dari pemberian kewenangan penindakan kepada TNI dalam konteks penegakan hukum dan HAM. Langkah ini bahkan dinilai sebagai upaya membuka kembali keran militerisasi dalam kehidupan masyarakat sipil. Sebab pada dasarnya, para petugas militer tidak dididik untuk melakukan misi-misi penegakan hukum dan HAM. Mereka sejatinya adalah alat pertahanan negara yang berfungsi melindungi negara dengan cara menumpas atau menghilangkan segala hal yang dinilai berpotensi membahayakan negara. Dalam melakukan fungsinya, TNI memiliki doktrin dan pendekatan yang berbeda dan bersifat khusus. Direktur Program Lembaga Imparsial Al-A'raf misalkan menganggap kewenangan TNI dalam memerangi terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI, sehingga tidak perlu lagi diatur dalam revisi Undang-Undang Terorisme. Sebab hal itu akan berpotensi menarik militer masuk ke dalam upaya penegakan hukum dalam penanganan terorisme yang justru berpotensi merusak mekanisme penegakan hukum itu sendiri. Karena menurutnya, militer adalah aktor yang berbeda dan bukan bagian dari petugas penegak hukum, sehingga hal ini akan menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum serta berpotensi melanggar HAM. Ia menegaskan agar pelibatan militer dalam memerangi terorisme lebih baik diletakkan dalam koridor rezim hukum pertahanan, yakni cukup diatur dalam Undang-Undang TNI dan Pertahanan Negara. Lantas, seperti apa jalan tengah yang harus ditempuh agar peran TNI dalam menindak terorisme nantinya tidak justru menimbulkan masalah baru, terutama terkait dengan pelanggaran HAM dan kemanusiaan? Dan apa dampaknya bagi pembangunan masyarakat sipil yang kini tengah digalakan? Dan bagaimana pula hubungan koordinasi dan komando antara TNI dan Polri nantinya dalam menindak aktivitas terorisme? Ya, rasanya masih banyak yang perlu didiskusikan dan dimatangkan guna mengharmonisasikan hubungan sipil militer dalam konteks penegakan hukum dan HAM. Pemirsa, tema dialog kita pagi ini, TNI boleh menindak terorisme. Untuk ini telah hadir di studio pengamat militer dan intelijen Wawan Purwanto, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk ikut berpartisipasi melalui SMS 0811-833-551 dan layanan telepon di 0215290031. Saya langsung ke Mas Wawan. Mas, kalau kita bicara soal keterlibatan TNI, sebetulnya ini kalau kita tarik ke belakang, dulu juga menjadi wacana, menjadi perdebatan. Apakah TNI dan Polri yang harusnya ngurusin soal teroris ini? Nah, sekarang timbul lagi TNI harus dimasukkan. Nah, kalau menurut Mas Wawan sendiri, apakah ini memang kebijakan yang tepat TNI dilibatkan dalam upaya pemberantasan terorisme, atau sebetulnya biar diserahkan kepada Densus 88 Polri yang selama ini sudah berjalan sebetulnya? Selama ini sebetulnya TNI Polri itu sudah sering berkolaborasi di dalam pemberantasan teroris, khususnya dalam pola BKO, bawah kendali operasi, sehingga dalam berbagai kasus itu juga di backup oleh TNI dalam posisi BKO. Artinya pemegang kendali tetap Polri, nah sifatnya
mereka membackup. Artinya atas permintaan Polri. Karena memang selama ini kan penindakan di dalam sistem ini adalah pendidikan hukum, berbeda dengan pertempuran. Karena kalau pertempuran kill or to be kill, ya, kalau di penegakan hukum kan mencoba melumpuhkan dan sebisa mungkin mereka diseret ke pengadilan. Dan ya, ini berbeda. Nah itu dia, itu kan paradigma yang berbeda sebetulnya ketika bicara soal TNI. Paradigmanya kan adalah kill or to be killed gitu kan, adalah bagaimana bertempur, menang dan kalah gitu kan, bukannya soal penegakan hukum. Nah terorisme ini kan bukankah terkaitnya dengan itu sebetulnya? Memang ini memang berkaitan, tapi dalam kondisi tertentu kayak misalnya aksi teror di Somalia, kita tetap melibatkan 3 angkatan tersebut ya, baik darat, laut, udara, pasukan khususnya untuk dalam posisi pembebasan. Kemudian ketika kita menghadapi yang terkini dalam kasus Santoso ini, pengepungan dan perlawanan untuk gerilya hutan, kita juga melibatkan TNI ya, untuk melakukan penyisiran dan pengepungan lokasi gunung ini sehingga mereka itu tidak bisa keluar dari berbagai jalur-jalur yang ada dengan bantuan drone, kemudian citra satelit dan pemotretan udara. Nah, kolaborasi antara TNI Polri dilakukan, mengingat satu, mereka gerilya tempur di hutan itu lebih terlatih, karena memang dalam posisi itu mereka pendidikan survival khusus untuk penanganan gerilya di belantara memang diajarkan secara khusus. Nah, kalau di peristiwa-peristiwa seperti ini pelibatan lebih intens dilakukan. Kalau dalam skala kecil, kayak misalnya kasus-kasus pemboman di markas Polresta Solo kemarin, Surakarta, itu kan ya skala kecil gitu, cukup oleh tanganan ini Densus 88. Kemudian juga kasus-kasus kecil lainnya, ledakan-ledakan yang tidak signifikan misalnya, terlalu berlebihan kalau misalnya ini juga banyak harus melibatkan seperti itu. Jadi memang kasuistis, tergantung sampai sejauh mana itu posisi itu. Kemudian kayak dengan Abu Sayyaf, mereka sempat latihan perang-perangan di Kalimantan ya, untuk baik darat, laut, udara, mereka latihan seperti itu untuk operasi pembebasan. Nah, tapi karena memang ini teritorialnya wilayah negara lain, akhirnya ya ada latihan-latihan seperti itu. Artinya ada persiapan-persiapan dan tugas khusus sesuai dengan situasi kondisi. Nah, cuma yang tadi, cuaca, medan, dan musuhnya itu siapa. Itu ukurannya artinya? Ya. Artinya, ya kalau kita bicara soal kapan TNI harus masuk, ukuran-ukurannya adalah yang tadi? Ya, karena situasi di bawah kendali operasi tadi, baru dia akan masuk, tergantung tingkat kesulitan dan siapa lawan yang dihadapi. Kalau dikit-dikit TNI dilibatkan, sementara musuhnya hanya 1 orang yang hanya bom kecil misalnya, saya kira kita membunuh nyamuk dengan pistol kan ya, atau dengan bom, terlalu berlebihan. Memang tergantung kasusnya. Cuman memang kalau TNI sendiri juga sebuah potensi yang luar biasa, latihan terus tidak pernah ada musuhnya, ya kayak jagoan nggak punya musuh, jadi susah juga. Nah, kalau misalnya ini tetap dalam pelibatan-pelibatan sesuai kasus yang ada secara terbatas, nah menurut saya ini bisa dilakukan dan selama ini sebenarnya sudah terjadi. Ini ukurannya artinya kalau kita bicara soal selama ini sudah terjadi, salah satunya operasi Tinombala, itu kan. Ini salah satu pelibatan TNI. Santoso lama sekali sebetulnya menjadi tokoh yang dicari-cari gitu ya. Tapi rasanya memang pelibatan TNI dirasakan terlambat atau gimana sebetulnya, Mas Wawan? Sebetulnya memang kita selama ini pendekatan soft ya, soft approach itu bukan hard. Karena waktu penanganan Ustadz Anan Arsal untuk mendorong mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi berhasil. Jadi tokohnya Ustadz Anan Arsal menyerukan silahkan turun gunung, kemudian barang siapa yang menyerahkan diampuni, menantu saya kalau memang bersalah silahkan diadili dan sebagainya. Akhirnya memang satu persatu turun. Nah,
dalam kasus Santoso, Itu tidak berhasil. mengapa? Karena Santoso ini sebetulnya dulu orang biasa, buruh, dan dia terlibat konflik dan penerima santunan. Santunan dari pemerintah di dalam sistem jaminan hidup, jatah hidup untuk korban konflik kan selalu dapat santunan sehari-hari. Dan dia ya datang setiap bulan dapat jatah. Tapi ada yang motong jatahnya dia, katanya ada yang ambil, ada yang apa, diambilkan ternyata nggak sampai ke dia, akhirnya dia marah gitu. Sebetulnya intinya adalah masalah perut. Nah kemudian di gerilya di hutan, sebetulnya tadi soft approach didekatkan, di komunikasi supaya kembali ke masyarakat biasa gitu, tidak secara intens gitu dilakukan serangan. Nah pada akhirnya setelah lama bahkan terus bergabung dari luar kayak Uighur, kemudian juga dari Turki, waktu itu 4 orang datang. Nah ini rupanya semakin berbahaya. Kemudian dia juga berbaiat ke ISIS, kemudian menyebarkan daerah-daerah basis satu Qaidah Aminah, tidak hanya di Poso tapi juga ke Bima, kemudian nyebar ke Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jabotabek, bahkan juga di Jalin Jantu Aceh, Medan. Nah itu akhirnya kok meluas, ya sudah dilakukan upaya itu. Nah Mas Wawan, kalau boleh mungkin dikonfirmasi ulang, parameter kapan TNI harus berperan di sana adalah ketika medan lokasi para terorisnya itu sangat sulit. Ya kalau gerilya hutan kan memang itu sulit, satu. Salah Terus satu. apa lagi selain itu? Posisi di luar negeri misalnya. Posisi di luar negeri. Kayak Somalia itu kan memang di luar negeri. Kemudian memang sudah matranya yang berbeda, harus persiapan lewat udara, lewat laut, lewat serangan-serangan yang sifatnya khusus komando. Itu. Selain itu Densus 88 harus melakukan semuanya sendiri tanpa BKU dari TNI. Selama ini kalau kecil-kecil memang. Oke, Mas Wawan, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.